Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Fatimatu Zahra dari kelas 12 IPA 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode genetik di materi genetik kelas 12 di semester ganjil. Langsung saja. Kode genetik sering juga disebut kodon. Nah, ada 3 hal yang terkait dengan kode genetik. Yang pertama yaitu kode genetik adalah cara pengkodean urutan nukleotida pada DNA atau RNA untuk menentukan urutan asam amino pada saat proses sintesis protein. Yang kedua yaitu ada informasi pada kode genetik ditentukan oleh basa nitrogen pada RNA, DNA yang akan menentukan susunan asam amino yang dibawa oleh RNA messenger atau RNAM. Yang ketiga ada kode-kode genetik itu digunakan sebagai bahasa sandi antar DNA dan RNA untuk mengumpulkan asam amino yang merupakan kumpulan 3 basa nitrogen yang akhirnya bisa menjadikan protein atau polipeptida. Selanjutnya, karakter kode genetik. Ada beberapa hal yang menunjukkan karakter pada kode genetik. 1. Di antaranya ada yang berfungsi sebagai agen pemotong gen atau tidak dapat bersambung lagi dengan double helixam. Yang berfungsi sebagai agen pemotong gen diantaranya atau UAA, UAG, dan UGA. Yang ketiganya disebut kode stop. Nah, yang kedua, beberapa sifat dari kode triplet diantaranya kode genetik ini mempunyai banyak sinonim sehingga hampir setiap asam amino dinyatakan oleh lebih dari sebuah kodon. Yang ketiga, contoh semua kodon yang diambil dengan SS memperinci prolin, SSU, SSS, SSA, dan SSG. Semua kodon yang diambil dengan AS memperinci triosin, ASU, ASS, ASA, ASG. Nah, karakter kode genetik yang keempat yaitu tidak tumpang tindih. Nah, tidak tumpang tindih artinya itu tidak satu basa tunggal pun yang dapat mengambil bagian dalam pembentukan lebih dari satu kodon, sehingga 64 itu berbeda-beda nukleotidanya. Selanjutnya, kode genetik ada yang berupa kode genetik buatan. Yang pertama, jika kode hanya terdiri dari satu nukleotida, akan didapatkan 4 pangkat 1 yang sama dengan 4 kodon, yaitu AGCU, di mana A adalah adenin, G adalah guanin, C adalah cirosin, dan U adalah urasin. 2. Jika sebuah kodon hanya terdiri dari 2 nukleotida, akan didapatkan 4 pangkat 2 yang sama dengan 16 kodon dan disebut sebagai kode duplet. Nah, yang ketiga, jika sebuah kodon hanya terdiri dari 2 nukleotida, akan didapatkan 4 pangkat 3 yang sama dengan 64 kodon dan disebut sebagai kode triplet. Stop kodon, ada juga kodon juga menghentikan sintesis protein. Ada tiga kodon, yaitu UAA dan UAG dan UGA. Nah, selanjutnya sekarang kita akan membahas proses penulisan kode genetik. Saya akan membahas proses penulisan kode genetik secara ringkas, yaitu pada DNA, di mana pada DNA terdiri dari sense dan antisense. Dan DNA dipasangkan oleh di mana A dipasangkan oleh T. A sebagai adenin dan T sebagai tinin. Selanjutnya ada RNA yang dimana terbagi menjadi kodon dan antikodon. RNA A dipasangkan dengan U, adenin dipasangkan dengan urasis, dan guanin dipasangkan dengan citosin. Nah, selanjutnya kita akan membahas kodon awal dan kodon akhir. Terlihat pada gambar di samping, ada kodon 1, kodon 2, kodon 3, kodon 4, kodon 5, kodon 7, dan kodon 6 dan kodon 7 pada RNA. Nah, kodon awal merupakan kodon pertama yang diterjemahkan pada saat translasi atau disebut juga kodon inisiasi atau AUG yang menyandikan metionin. 2. Kodon akhir. Kodon akhir merupakan salah satu dari 3 kodon, yaitu UAG, UAA, atau UGA.
Kodon akhir disebut juga kodon terminal yang tidak menjadikan asam amino. Nah, kodon akhir ini juga disebut sebagai stop kodon. Selanjutnya kita akan membahas proses translasi pesan genetik. Pesan genetik ditranslasikan kodon demi kodon. Kemudian, tRNA membawa asam amino yang sesuai dengan kodon dan ribosom menyambungkan asam-asam amino menjadi suatu rantai polipeptida. Kemudian, tRNA akan mengubah ribosom dan ribosom menambahkan tiap asam amino yang dibawa oleh tRNA ke ujung rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Nah, dari pembahasan di atas dapat kita kesimpulkan kode genetik atau sering disebut kodon adalah cara pengkodean urutan nukleotida pada DNA dan RNA. Kodon terbagi menjadi dua, yaitu kodon awal dan kodon akhir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pembahasan kode genetik. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.